kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dari malam hingga sore hari ini kami bisa berkumpul kembali lagi Tuhan lewat Zoom, Bapa. Kami yakin Tuhan hadirat-Mu akan nyata, hadirat-Mu akan benar-benar Tuhan mengalir dalam setiap hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pada sore hari ini Tuhan kami bisa merasakan hadirat-Mu yang benar-benar nyata, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, biar semuanya itu bisa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Oke, saya mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan pada sore hari ini. Karena hari ini adalah hari terakhir kita live di Rumah Sejati. Jadi kita harus semangat, kita harus bangkit dan benar-benar punya semangat yang kuat. Amin. Oke. Matanya atas yuk. Memujikan Raja di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat bagi selamat, hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru sabar, sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, dalam Dia untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, Haleluya, memuji Tuhan. Kasih tak bersedia. Dia yang bernafas memujikan Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu dari siapa? Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, dalam-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, dalam-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, selamanya, kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab selamanya, kasih setianya, kasih setia, bersyukurlah
Tuhan? Puji Tuhan lebih lagi. Semua tangan ke atas. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bahagia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masukkan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku, saya percaya, urusan satuku kepadanya, bawalah pujian bahagia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masukkan keselamatanku, Dia penolongku, Dia sama-sama tanya, saya percaya, urusan satuku mujizat telah terjadi, tunjukkan kasih-Mu, kamu kekal teguh dan mulia, masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, Kau berkat Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu, Kau bisa telah terjadi, tunjukkan kasih-Mu, kamu kekal teguh dan mulia, masuklah kekuatanmu, tunjukkan hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu, bisa telah terjadi, kasih-Mu tiada tara, kekal teguh dan mulia, masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, seperti Tuhan Rajaku. Haleluya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, semuanya bisa dulu kembali. Gimana, udah capek semuanya? Ya, nanti minggu depan aja. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini, mari kita membawa siap hati kita. Kita mau bawa setiap masalah kita. Biarlah di hari ini, Tuhan menyucikan, Tuhan mau menebus setiap dosa-dosa kita pada hari ini. Jadi mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita semuanya.
kita sama-sama menyanyikan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, darahmu menyucikan tulisan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup Tuhan. Jiwaku pun berserak. Jiwaku pun berserak. Hanya kepadamu Tuhan. Yesus Kaulah segalanya. Karena salibmu. Karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Karena salibmu ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizatmu di hidupku. Teman-teman, dengan lagu ini mari kita mulai katakan dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwamu pun berserah hanya kepadamu. Yesus Kaulah segalanya karena salibmu. Karena salibmu ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Karena salibmu ku hidup karena salibmu. Salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan untuk melakukan
mujizatmu di hidupku. Sekali lagi untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita menyembah Tuhan bareng-bareng yuk. Haleluya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Namamu besar. Hanya namamu Yesus, hanya Kau Yesus, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, Kau sumber kekuatan kami, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang pengasih. Rasakan hadiratnya, rasakan hadiratnya, Kau yang berkuasa. Haleluya, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang namamu berkuasa, Kau Bapa yang setia. Kirabaya Sataramaya Kiramaya Rabaya. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, inilah hidup setiap kami Bapa. Engkau tahu Tuhan, setiap dari lubuk hati kami yang paling dalam Bapa, bahwa kami Tuhan sangat mencintai Engkau lebih dari apapun Bapa. Bahwa kami yakin Bapa, kuasa-Mu Tuhan sudah menyucikan kami dengan darah-Mu Tuhan, sudah tercurah bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Bapa. Karena Engkau sudah mati di kayu salib sebagai gantinya Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapa. Karena Tuhan firman-Mu berkata, Engkau adalah Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa rasakan hadirat-Mu, bisa rasakan kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin Bapa, apapun yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, itu bisa merema dan tertanam dalam hati kami masing-masing Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama berkata, amin. Ya, ya, oke.
Hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru. Temanya adalah tentang, kalau judul besarnya adalah It's Me, inilah aku. Nah, kita akan banyak bicara tentang diri kita sendiri. Nah, semi-semi seminar ya. Artinya kalau semi-semi seminar kamu ngantuk sudah kelewatan filmnya jauh, gitu ya. Jadi kalau butuh ditampar-tampar dulu pipinya boleh, ya, supaya nggak ngantuk. Karena semi-semi seminar kalian akan dapatkan banyak. Tetapi kalau dicatat lebih bagus lagi gitu ya. Kalau lupa bawa catatan nggak apa-apa, Tuhan mengampuni, nanti pinjam catatannya Yemima ya. Tulisannya biasanya paling bagus, catatannya banyak. Oke, sebelum kita mulai kita doa sekali lagi yuk. Kita minta hikmatnya Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mempelajari tentang topik kami hari ini, tentang MBTI. Kami tahu topiknya tidak mudah, tetapi biarkan setiap kami punya tanah hati yang lapang, tanah hati yang subur, supaya setiap kami bisa ditanami dengan baik dan menghasilkan buah berkali-kali ganda. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin ya. Yang bawa Alkitab sama yang di rumah buka Galatia 6 ayat 4. Saya mau share tentang topik ini sebentar aja, setelah itu kita masuk ke dalam topik yang ini ya. Makanan apa ini di kotak-kotak kayak gini. Ya ini tulisannya Kak Dendi gitu ya. Karena Kak Dendi sudah tidak terbiasa menulis. Kayak Ono Coroko ya tulisannya ya, jelek. Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermega melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya ayat ini gini loh, tiap orang ini harus memaksimalkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ini kalau mengalami kemalangan, mengalami ketidakcocokan di dalam suatu hal, yang pertama kali kita salahkan siapa? Halo teman-teman, yang pertama kali kita salahkan siapa? Hah? Ada yang nyalakan Tuhan, ada yang nyalakan. Biasanya apa? Orang terakhir yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Ya, semua orang biasanya cari kambing hitam. Kalau nggak ada kambing hitam, kambing putih pun diwarnai jadi hitam. Pokoknya harus ada yang salah. Kehidupan saya ini kenapa B aja kah? Kenapa biasa aja? Ya karena ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pasti kalau Andeng yang kayak gitu, pasti Joel salah nih. Kalau Joel aku bukan salah, sudah diputuskan pengadilan gitu ya. Oh pasti Gelo ini yang salah ini. Terus cari yang salah gitu. Tapi kita nggak pernah melihat ke cermin dan cari tahu. Apa sih yang kurang dari hidup saya. Tahun 90-an ini pernah saya ceritakan di Komsel, saya suka sekali lagu ini. Apa namanya, lagunya Michael Jackson, bukan lagu rohani. Zamannya Kak Hendro. Itu lagunya ini loh Kak Hendro. Man in the Mirror judulnya. Lagunya ini. I'm starting with the man at the mirror. Nggak ada si Melo, soalnya nggak ada yang tahu lagunya. Saya mulai dari orang yang ada di depan cermin. Jadi kalau gini, lagunya berkata begini, kalau kamu mau berubah, kamu mulai dari orang yang di depan cermin. Ya. Misalkan Anda pagi-pagi bercermin, kalau di sana muncul gambarnya Michael, ya mulai dari Michael. Tetapi kan tidak mungkin. Kalau Anda bercermin, pasti di cermin munculnya gambar Anda. Ya maka dari itu harus mulai dari Anda sendiri. Gitu ya. Kalau Yemima bercermin pagi-pagi, muncul gambarnya yang lain, ya mulailah dari dia. Tapi kalau muncul gambarmu sendiri, ya mulai dari kamu sendiri. Ayat firman ini berkata dengan sederhana kayak gitu. Nggak usah ngurusi orang lain dulu. Kalau ada sesuatu yang error dalam kehidupanmu, looking at yourself at the first place. Mulai dari dirimu sendiri dulu. Oke, sip ya. Kita punya kesepakatan gitu dulu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, mulai hari ini anak DLC harus introspeksi diri dulu. Jangan-jangan aku nih yang on. Jangan-jangan aku nih yang salah. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal diri kita sendiri dari antara banyak tes. Kalau saya secara pribadi, saya suka tes ini. Kenapa? Saya secara pribadi bisa bersaksi. Setelah saya mempraktekkan hasil tes saya dulu, long time ago, berapa tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu, saya ambil tes ini. Secara serius, dulunya juga pernah dites. Tapi ketika saya ambil secara serius, saya dapat banyak manfaat, saya dapat banyak promosi, baik di dalam karir saya di kantor, maupun dalam pelayanan, dalam gereja, saya jadi ngerti posisi saya. Gitu. Nah, kita bukan bicara mengkategorikan ini, bukan bicara tentang tipe manusia, bukan. Tetapi kita bicara tentang namanya preferensi. Siapa di sini yang tahu preferensi?
Preferensi itu sederhana ini. Kalau kamu dikasih soto sama dikasih rawon, siapa yang di sini ngambil soto? Angkat tangan. Harus pilih salah satu. Kalau enggak, saya suruh traktir saya dua-duanya. Yang ngambil rawon siapa? Ya itu namanya preferensi. Apakah dosa kita ngambil soto dan tidak ngambil rawon, teman-teman? Tidak dosa ya. Dua-duanya benar, hanya saja berbeda. Sekarang saya kasih lagi contohnya preferensi. Dalam hitungan ketiga saya minta semuanya melipat tangan. 1, 2, 3. Freeze. Melipat tangan. Melipat tangan. Melipat tangan kayak gini, Nyo. Nih. Ini apa? Ini nih sama Kak Hendro karena dia baru menikah. Yang iya itu. Ya, gitu ya melipat tangan. Sekarang perhatikan sekeliling kalian yang sudah melipat tangan beda-beda nggak? Ada yang tangan kanannya di atas, ada yang tangan kanannya di bawah. Betul ya? Itu namanya preferensi. Misalkan sekarang dalam hitungan ketiga, kalian lipat tangan kalian kayak tadi, cuman kebalik, dibalik ya. 1, 2, 3 dibalik. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Cuman nggak enak. Ya, cuman nggak enak. Wah, biasanya gini kalau aku lipat tangan. Nah, jadi sekarang maksa aku gini. Pelanggaran hak asasi manusia ini. Orang mau lipat tangan aja dipaksa-paksa. Itu namanya adalah preferensi. Ya, preferensi nggak benar, nggak salah, cuman apa namanya kita bisa memilih mana yang kita lebih gue gitu loh. Ya, kalau soto itu lebih gue gitu loh, kalau rawon itu lebih gue gitu loh. Ya, artinya gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam MBTI, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kenapa harus mengkategorisasikan? Nah, ini alasannya ada beberapa. Yang pertama, kita tahu akan dirimu sendiri membuatmu tidak merasa bersalah. Jadi gini, misalkan saya ini tipe orangnya INTJ. Nanti kalian akan pelajari apa itu INTJ, makanan apa. Saya tidak cenderung tidak begitu care dengan orang. Saya bukan tipe orang yang bisa berbincang-bincang dalam waktu singkat dan menjadi teman bagi orang itu secara mendalam. Dan berbeda barangkali dengan orang seperti siapa ya, saya tidak mengerti. Yang saya kenal mungkin Kak Hendro. Kak Hendro ini kalau koncoan sama orang, dia bisa dalam sekali. Saya nggak bisa. Ring saya kecil sekali. Ring saya, orang terdekat saya itu kecil sekali. Kecil sekali. Jadi orang-orang yang bisa saya ajak curhat, yang bisa saya ajak ngomong-ngomongan pribadi saya itu nggak banyak. Tapi mungkin bagi Kak Hendro nggak banyak mungkin. Nah itu beda. Dan saya dulunya merasa bersalah setengah mati waktu saya nggak bisa jadi kayak Kak Hendro misalkan gitu. Kak Hendro kalau memuridkan anak-anaknya Kak Hendro ya semuanya dimuridkan. Kalau saya nggak bisa gitu. Energi saya langsung habis kalau saya melakukan itu. Saya langsung bisa pingsan kalau saya melakukan itu. Tapi ya itu orangnya seperti itu. Gitu. Bukan alasan malas dan tidak. Kalau malas dan tidak itu hal yang berbeda lagi. Yang kedua, kenapa harus belajar? Tahu tentang dirimu sendiri, tentang kelebihan dan kekuranganmu. Kita semua punya weak and strength, betul ya? Punya kekuatan dan kekurangan. Kalau kita menempatkan orang yang tepat, di tempat yang tepat, hasilnya pasti luar biasa. Saya nggak peduli kamu punya tim isinya Lionel Messi, isinya Cristiano Ronaldo, buat kamu yang suka sepak bola. Tapi satu tim isinya kamu, cuma striker semua. Itu ya. Lawan satu tim, jangan tim yang bagus-bagus lah. Yang tim second level apa ya, misalkan FC Porto gitu ya. Tapi lengkap, ada kiper sampai striker. Kira-kira yang menang yang mana? Ayo yang suka bola. FC Porto apa tim All Star yang tadi? All Star sih, tapi striker semua isinya. Yang mana ayo? Saya kalau boleh tahu, saya milih yang itu, yang lengkap. Yang Porto yang tadi. Meskipun yang ini, ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, tapi striker kabeh. Nggak ada waktu defense, nggak ada yang bisa. Nah, itu artinya kita perlu untuk mengetahui supaya kita tahu di dalam tubuh Kristus ini loh, kita ini tempat kita di mana. Ya, misalkan Gabriel tempatnya di sini, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada tempat yang satu lebih mulia dari yang lain. Semuanya adalah alatnya Tuhan yang Tuhan pakai. Yang berikutnya ada namanya career planning. Nah ini yang konkret. Kalian nanti setelah dari rumah sejati, kalian mau jadi apa? Mau jadi arsitek, kayak mau jadi pilot, kayak mau jadi pengangguran, kayak nggak tahu. Mau jadi e-sport ya. Kemarin ada ada kasus, ada uangnya atlet e-sport 20 miliar gitu ya. Alamak gitu ya, duitnya banyak banget.
Padahal main game bisa dapat uang 20 miliar, serius, baca di koran. Ada orang main e-sport, dia dapat uang 20 miliar, tapi uangnya dicuri orang. Berarti kan penghasilannya main game itu gede banget ya. Bisa sampai 20 miliar. Ya saya nggak tahu, saya belum pernah. Mungkin tanya sama teman-teman yang di sebelah sana yang lebih ngerti tentang ini. Yang paling dekat, pilihan jurusan. Nanti setelah ini, siapa yang berencana mau kuliah? Asli. Yang berencana setelah dari Rumah Jati mau langsung kawin. Nggak usah malu-malu lah. Ya, langsung ada yang nunggu, Kak. Kalau cewek, aku pulang ke Kalimantan sudah langsung janur kuning melengkung, sudah gitu. Nanti Kak Dendi tak kirimi undangannya pakai DNA, langsung saya menikah, gitu ya. Ya, terserah. Tapi kalau kalian pingin kuliah, ini menentukan supaya kalian punya karir dan menapaki yang pertama kan lewat kuliah, supaya nggak salah jurusan. Kalian perlu ini. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, kita bisa menentukan orang yang di samping kita. Apa itu Kak? Misalkan mau joinan kerja. Misalkan saya sama Kak Hendro joinan, itu bisa dilihat dari MBTI-nya, cocok atau tidak. Misalkan pengen kamu menyukai seseorang gitu ya, pengen jadikan dia istrimu atau suamimu, bisa dilihat MBTI-nya apa. Tetapi ya tidak mutlak gitu ya. Nanti tiba-tiba sudah lamaran ngomong sama Kak Hendro, Kak aku udah cocok MBTI-nya, mau putus. Padahal sudah DP restoran, sudah ngapa-ngapain, sudah BBM, ya nggak lucu juga, ngapain aja selama ini gitu ya. Ya, tapi kalian bisa lebih mengetahui siapa orang yang cocok ada di samping kalian for the rest of your life, misalnya gitu. Untuk seumur hidupmu, siapa yang cocok, siapa yang tidak. Sangat membantu, gitu ya. Nah, kita mulai di dalam topik ini. Jadi MBTI ini dibagi jadi 4 kuadran. Kuadran atau apa ya. Jadi 4 hal di sini ada bagaimana seorang mendapatkan energi. Yang kedua adalah bagaimana kamu mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah bagaimana kamu mengambil keputusan. Lalu yang keempat adalah bagaimana kamu punya lifestyle di dalam kehidupan. Bagaimana caramu untuk hidup. Di sini siapa yang sudah tes? Ada yang belum? Kalau kalian tes, ini semuanya belum tes. Sudah tes ya? Kalau kalian tes, kalian akan mendapatkan 4 huruf. Betul ya? Ada yang di sini cuma dapat 3, itu tesnya pasti salah. Kalau yang benar dapatnya pasti 4. Misalkan ENTJ, INFP, atau siapa? Kalau siapa yang ingat kemarin? Aaron apa? Lupa. Ini apa? Ini tambah Paul Petro. Ya. INTJ ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi ada 4 huruf yang kalian, ayo tenang. Soalnya suaranya kalian masuk ini enggak keren ini mix-nya ya. Kalau di gereja bisa isolated. Jadi ada 4 huruf yang tadi ya. 4 huruf itu menandakan apa? Yang pertama kalian dapat dari ini, misalkan I, introvert, S, sensing, T, thinking, J, judging, gitu. Jadi huruf kalian, huruf yang kalian dapat, itu didapat dari sini, gitu. Rumusnya cuma ini. Tapi karena 4 dikali 4 jadinya 16. Jadinya ada 16 tipe yang tidak mungkin saya bahas satu-satu hari ini. Jadi saya kasih PR untuk kalian dan ke PKS-nya. Kalau kalian nggak ngerti, tetap dibaca, Kak. Cuman aku nggak ngerti, karena ini bahasanya bahasa Arab, misalnya begitu. Kalian bisa tanya ke PKS-nya. Oke? Jadi saya nggak mungkin jelasin satu-satu, saya cuma jelasin preferensi per bidang. Oke? Kalian kalau mau buka catatan, ini saatnya untuk mencatat. Yang pertama, bagaimana kamu mendapatkan energi. Yang pertama adalah orang introvert. Yang kedua orang extrovert. Sering kali disalah mengerti gini loh, Rek. Kadang-kadang kalau kita ngomong orang introvert itu orangnya diem atau rame? Diem atau rame orang introvert itu? Pendiam. Kalau orang extrovert biasanya rame, Kak. Ternyata setelah Kak Dendi mengadakan studi, Kak Dendi tidak ahli banget dalam bidang MBTI, tapi saya belajar dari sumber-sumber yang terbaik lah. Saya belajar pakai bahasa Inggrisnya. Ternyata bukan itu sebetulnya. Ini adalah tentang bagaimana kamu mendapatkan energi. Gini, kalau saya lagi butuh inspirasi, saya butuh diinspirasi. Kira-kira orang yang introvert, dia akan mengurung dirinya di kamar dan dia akan dapat
energi. Tapi orang yang ekstrovert, dia akan ngomong dan dia dapat energi. Tapi apakah orang ekstrovert bisa pemalu? Bisa nggak orang ekstrovert pemalu? Bisa. Ya, orang introvert juga bisa rame. Bisa. Bisa. Jadi dua-duanya tidak ada hubungannya dengan social skill. Jadi jangan kekecoh tentang hal ini. Tapi kamu yang tahu bahwa, oh, aku kalau waktu nge-charge, saya suka pakai kata-kata ini nge-charge kayak handphone ya. Kalau sudah merah kayak Ultraman, sudah tilit. Biasanya Ultraman satunya suka tidur di kamar, baca buku. Kalau tidak suka baca buku, dengerin musik. Tetapi Ultraman yang satunya sering ngomong sama Ultraman yang lain supaya kembali ke hijau. Gitu ya. Itu bedanya. Itu bedanya dua tipe itu. Nah, kalau dua-duanya muncul di meeting, yang ekstrovert biasanya suka mengutarakan idenya. Kak Hendro ini tipe orang ekstrovert. Kak Hendro introvert. Iya. Kak Hendro biasanya lebih suka mendengar, tapi Kak Dendi ini kadang-kadang meskipun nggak ngerti apa yang saya omongkan, saya ngomong. Karena pada saat ngomong saya berpikir, gitu ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti, tadi itu ngomong apa ya, gitu. Tapi begitu saya ngomong, saya dapat kekuatan. Itu bukan kekuatan dari Roh Kudus. Pada saat saya ngomong, saya bisa lebih ngeramesi, saya bisa lebih dapat sesuatu, kreativitas saya muncul pada saat saya ngomong. Tapi Kak Hendro nggak gitu, karena Kak Hendro introvert, dia lebih harus diam, dia lebih harus menggali ke dalam dirinya supaya dia bisa dapatkan sesuatu. Beda ya. Nah kalau misalkan Pak Ahok itu orang ekstrovert apa introvert? Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Ekstrovert ya. Kadang-kadang saya ngelihat gini, dia itu habis ngomong baru mikir. Kayak apa? Jadi gitu. Jadi kadang-kadang kenapa sering slip of tongue, sering salah ngomong ya karena dia ngomong dulu baru dipikir. Dia itu ciri-cirinya orang ekstrovert kalau ekstrim kayak gitu. Gitu ya. Saya juga termasuk salah satu yang ekstrim barangkali. Saya ngomong dulu meskipun saya nggak tahu itu apa. Begitu saya ngomong, saya baru ngerti itu apa, gitu ya. Jadi indera pendengaran saya duanya di sini, satunya di sini. Gitu. Barangkali itu yang bisa menggambarkan. Kadang orang introvert bisa suka bicara kalau mereka nyaman dan sudah ada di dalam lingkungan mereka, karena mereka sudah selesai dengan pemikirannya. Nah kalau di komselnya Kak Hendro, di sini bisa angkat tangan. Kak Hendro pendiam nggak di komsel? Enggak ya. Kalau Kak Hendro pendiam, semuanya diam. Kita pulang saja, malam kudus, sudah selesai. Ya, karena itu gini, kalau orang introvert ada di dalam lair, di dalam kandangnya, di dalam tempat yang membuat dia nyaman, dia mau ngomong. Itu. Tetapi kalau orang ekstrovert, dia lebih suka sama orang yang asing. Meskipun nggak bisa dekat ya, kalau Kak Denny nggak bisa dekat, tapi saya lebih suka ngomong sama orang asing. Suka saya. Orang yang saya nggak kenal gitu, saya suka tegur dan sebagainya. Gitu ya. Bisa? Sudah nututi untuk dicatat? Ya. Yang berikutnya kita bahas tentang bagaimana kita mengumpulkan data. Di dalam hidup ini kita perlu mengumpulkan sesuatu, betul ya? Kalau kita nggak mengumpulkan sesuatu, kita akan jadi orang zaman-zaman prehistorik, zaman-zaman sejarah, zaman dulu. Zamannya itu loh, Flintstone, zamannya Asterix yang nggak usah mikir. Tapi kalau kita berpikir, kita kaum yang berpikir, kita harus gather data. Ada dua macam. Yang pertama adalah sensing, yang kedua adalah intuition. Kak Dendi mau kasih sebuah bukan games, sebentar. Siapa sih? Reki, sini Rek. Kamu satu-satunya yang pakai baju yang ada anunya, yang ada gambarnya. Nah bisa di-shot ya Kak Hendro. Ini ada gambarnya. Misalkan gini, tapi ini tidak mutlak ya. Tidak mutlak, saya bilang tadi kan preferensi. Ria, pertama kali yang kamu lihat dari bajunya dia apa? Ini bajunya Ria. Apa? Karya. Yang karya kok banyak sekali namanya. Ria? Baju anak kecil, oke. Kalau Michael, apa yang kamu lihat dari bajunya, Reki? Gambarnya apa? Orangnya kenapa? Orangnya main? Oke. Nah ini menggambarkan, ini pas mereka berdua. Kamu di sini dulu. Yang pertama tadi sensing, itu yang diomongkan oleh Michael. Michael ngomongkan fakta. Faktanya ini ada orang lagi main gendang, betul ya? Setuju ya?
orang lagi main gendang. Tadi mungkin mereka nada terus kan dia ngomong gendangnya warna merah kak, matanya ombo kak, ini lagi senyum. Dia bisa bilang seperti itu. Itu namanya orang yang sensing. Ya apa adanya ini yang dia omongkan. Tetapi Ria orang intuition. Tapi saya nggak ngerti hasilnya kayak gimana karena bisa pindah ya. Itu namanya preferensi. Dia ngomong itu bajunya gambarnya kayak gambarnya anak kecil kak. Itu gambaran besar. Ngerti ya? Dia gambaran globalnya ini kayak gimana dia gambarkan. Tapi untuk Michael dia nggak ngurus gambaran besarnya. Tapi dia ngomongin tentang kecil-kecil. Yang mana yang salah? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dua-duanya namanya preferensi. Oke, silakan duduk. Thank you ya. Ya kayak gitu. Kalau orang yang sensing, dia itu gini ciri-cirinya. Yang real, yang tersurat, detail, dan spesialis. Jadi Michael ini kan tujuannya, bukan tujuan hidupnya. Dia cita-citanya pengen jadi chef. Iya, dia harus jadi orang yang sensing memang. Kalau dia intuition, dia pikirannya gini, begitu dia jadi chef, ya pokoknya aku bikin makanan kudu enak. Dicemplung-cemplungnya apa, nggak ngerti. Pokoknya enak. Itu orang intuition. Tetapi orang yang sensing, dia akan ngerti. Oh, saya harus pakai bumbu ini sekian. Dia catat. Itu orang yang sensing, orang yang detail. Memperhatikan yang namanya detail. Tetapi kalau orang intuition, nggak ngurus gitu ya. Yes or no, yang penting yes semuanya. Yang penting kita gambaran besarnya apa. Kayak gitu. Nah, orang sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Sedangkan orang intuition memproses data dengan melihat pola hubungan pemikiran abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang terjadi. Jadi pikirannya orang intuition itu lebih abstrak. Tadi kayak Ria, pemikirannya kan abstrak. Ini kayak gambarnya anak kecil, gak? Itu kan abstrak. Orang intuition yang lain saya tanya, mungkin itu gambarannya orang Jogja, Kak. Lo tahu dari mana? Ya itu ada belangkonnya, ada gininya, itu orang Jogja, Kak. Ya enggak apa-apa, orang intuition kayak gitu memang. Jangan salahkan, kamu tuh simplifikasi masalah. Kadang-kadang kalau berdebat sering ngomong itu, kamu tuh simplifikasi kok. Harus dilihat detailnya, kayak gitu. Ya nggak bisa, orang intuition nggak bisa lihat detail. Saya ini orang intuition. Kamu suruh saya ngerjain pembukuan, ambiar pasti. Pasti buaya yang nyolong uang dari saya. Makanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, saya tidak pernah mau memegang keuangan. Saya sudah bilang, saya ada di lembaga apapun, saya minta namanya bendahara. Dulu saya pernah menjabat di sebuah tempat, loh, Pak ini dari dulu, ini dari dulu yang megang uang itu ketuanya. Aku kira lian, kamu tanya sama saya di dompet saya uang saya berapa, saya nggak ngerti. Nanti begitu misalkan saya beli apa habis ya sudah pakai debit, pakai kartu kredit, sudah gitu. Modelnya begitu. Jadi gitu. Tapi orang yang seperti Michael enggak, dia ngerti exactly di dompetnya berapa, meskipun nanti uangnya sudah banyak ya. Oh ini ada Kak, 1.329.000, ada kelitikannya 2. Oh iya, itu. Tapi orang yang kayak Ria, sama kayak saya, wis pokoknya dengan iman aja. Kita ya, pergi kemana-mana kita sudah lihat gambaran besarnya aja. Optimis saja yang penting. Nah, orang yang punya intuition seperti tadi, dia lebih cocok untuk melihat ke depan. Dia tidak cocok untuk hal-hal yang sifatnya praktikal. Seperti yang tadi saya kasih contoh, untuk pekerjaan kamu Ria jangan sampai jadi sekretaris. Bosmu ngamuk-ngamuk pasti. Ya kemarin ada janji Pak, lo sama siapa? Nggak tahu Pak, orang tinggi kemarin. Marah bosnya ya. Tapi kalau orang seperti Michael, kalau cewek barangkali keren banget. Kak kemarin, besok Bapak ada janji jam 10 lebih 30, janjinya di Hotel Mirama. Dress code-nya ini Pak, karena ini orang bule, nanti seperti ini, itu keren banget. Gitu ya. Tapi butuh orang yang detail. Sip, bisa diikuti penjelasannya Adendi? Apa terlalu cepat saya menjelaskan? Enggak ya? Masih asik ya? Ada yang ngantuk? Enggak ya? Making decision. Bagaimana kita membuat keputusan? Kita membuat keputusan dikategorikan 2. Yang pertama thinking, yang kedua feeling. Yang thinking gampang ya. Yang thinking itu lebih mengandalkan logikanya seperti apa. Ini kita straightforward saja. Misalkan ada anak yang melanggar peraturan di rumah Jati.
Bagi orang yang logik, dia langsung ngelihat ke daftar peraturan, undang-undang rumah jatinya, Kak, dia tidak boleh makan malam, misalkan seperti itu. Atau makan malam boleh, Kak, cuman ikannya diambil separuh. Undang-undang rumah jatinya berkata seperti itu, Kak. Tetapi kalau orang yang feeling, dia lebih mementingkan bukan membawa pakai mood ya, bukan pakai mood ya. Tetapi dia ngomong gini, anak ini kalau misalkan dihukum gini sudah cilik, merencil, tambah bodoh lagi. Kita nggak bisa hukum seperti itu. Itu orang yang feeling. Tetapi orang yang thinking, dia lebih straightforward. Dia lebih biasanya suka menyinggung orang lain karena dia nggak seberapa mikirkan. Yang apa yang dia lihat, misalkan ini gambaran besar ya, dia cuma lihat dalam satu hal itu saja. Misalkan, jadi gini, orang yang militer, ini pertanyaan buat kalian, orang yang militer lebih cocok mana, thinking atau feeling? Thinking atau feeling? Yang bilang thinking siapa? Yang bilang feeling siapa? Kalau saya ngomong harus thinking, nggak boleh feeling. Karena dia disuruh apa ya harus dilakukan. Kalau misalkan kamu tembak teroris itu, dia ngomong, kasihan loh, dia tuh punya anak loh, masih kecil-kecil loh. Anaknya nanti ngasih makan siapa? Dia kan kepala keluarga, punggung keluarga. Apa sih? Tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga dan sebagainya. Ya selesai. Terorisnya sudah lari ke Sidoarjo, kamu masih mikir. Masih bahasa roh di sini. Ya toh? Tetapi kalau orang yang thinking ya sudah, disuruhnya itu langsung jedor. Nanti setelah itu baru dipikir lagi. Ya kalau kita merasa bersalah atau apa, ya wes kok urusan buri lah, minta maaf sama Tuhan, sudah urusan belakang. Tetapi yang penting kita laksanakan perintah dulu. Nah itu orang yang thinking. Nah ini saya bikin analogi seperti ini. Misalkan saya dengan Kak Hendro beda. Misalkan saya ini thinking. Misalkan seperti itu ya. Nggak tahu Kak Hendro juga thinking kan? Enggak ya, feeling ya. Kita sering berseberangan memang. Saya thinking, dia feeling. Misalkan kita sama-sama janjian mau makan, gitu ya. Orang yang thinking biasanya kalau dia di tempat yang yang asing sekalipun, dia langsung poin kepada satu menu yang dia ya rata-rata dia suka lah. Misalnya saya suka nasi goreng. Saya kalau kamu ajak ke tempat baru, saya pasti pilih kalau nggak nasi goreng, ya mie goreng, sudah. Itu. Tapi kalau orang yang feeling, dia lebih memikirkan hal-hal yang lebih jauh lagi. Atau kalau lagi gini, kalau lebih complicated keadaannya, di dalam mobil ada Sandro dan ada Michael misalkan gitu. Kalau saya akan mikir, oh ini malam-malam lagi hujan, paling enak makan soto. Saya langsung, sama ini lokasinya kita saat ini dekat sama soto. Saya langsung belok ke soto. Tapi Kak Hendro beda barangkali. Dia tanya dulu sama Michael dan Sandro. Michael, Sandro pengen makan apa? Gitu ya, beda ya. Kalau saya langsung sikat habis. Kalau Kak Hendro, Michael kamu suka apa? Kamu kalau misalkan diputuskan soto, kamu pasti ditanyai sama Kak Hendro, loh Michael bisa makan soto. Sandro suka makan soto. Soto yang kayak gimana? Soto Makassar, soto Madura, soto apa? Tapi bagi saya enggak. Bagi saya cuma efisiensinya. Saya dekat sama tempat itu, ya saya ke tempat itu. Itu namanya orang thinking, orang yang logik. Yang satunya bukan by mood, bukan loh. Kalau by mood itu gini, misalkan tadi Kak Hendro mikir gini, di sebelah ini ada orang yang kasihan sekali, depotnya kelihatannya nggak laku, lalatnya sudah ada di mana-mana, kita makan di situ aja. Itu namanya mood, itu ya. Itu bukan seperti itu. Orang yang feeling yang tadi lebih mementingkan yang namanya nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Nah ini kata-kata yang oke. Kalau saya lebih mementingkan tujuannya apa. Kalau Kak Hendro orang yang feeling, dia lebih melihat nilai-nilai di sekitarnya ini. Lebih mikiri gondolnya Sandro, ada Michael, misalkan di sana ada Gerlo, lebih dipikirin. Jadi kalau menentukan visi lebih baik orang seperti saya. Tetapi kalau ngopeni orang jauh lebih baik Kak Hendro. Karena saya nggak bisa ngopeni orang. Gitu. Bedanya begitu. Ya. Nah itu perbedaan besarnya. Ini jam berapa? 21. Oke, saya harus cepat. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita? How we live our life.
bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ada dua, judging dan perceiving. Judging ini bukan kamu judgmental, bukan. Artinya suka menghakimi, Kak, itu kan dosa Kak, kalau saya tingkat kepribadiannya ini enggak, bukan itu. Judging ini lebih ke arah orang yang lebih terorganisir. Yang ini, yang perceiving adalah orang yang lebih kebalikannya organisir, apa? Dalam arti yang baik, bisa ada suara? Orang yang lebih spontan, ya, lebih spontan, lebih bisa mengalir dan sebagainya. Kalau orang judging ciri-cirinya gini, dia suka bikin to-do list, ya. Kalau kamu tidak suka tapi kamu orang judging, berarti kamu orang judging yang masih kekanak-kanaan, gitu aja. Orang judging biasanya kalau sudah dewasa, secara karakter, dia suka untuk bikin yang namanya to-do list. Karena dia nggak mau kehidupannya jadi kacau karena dia lupa. Nggak bisa. Kalau bagi orang judging nggak bisa seperti itu. Tetapi bagi orang perceiving, dia pantang untuk bikin yang begituan gitu loh. Saya sering ceritakan kalau saya setiap tahun saya pasti bikin goal setting, gitu ya. Saya bikin goal setting, tahun ini saya juga bikin goal setting, tahun kemarinnya saya bikin goal setting. Tapi orang yang perceiving biasanya rada-rada malas. Bikin pun karena disuruh sama Kak Dendi dan Kak Hendro. Setelah itu sobek-sobek, buang di kakus, jreng, sudah hilang. Aku benci Kak yang namanya gini-gini. Aku tuh hidup ya sudah mengandalkan Tuhan saja. Gitu ya. Pokoknya mengalir bersamamu. Tapi orang yang judging tidak seperti itu. Dia tahu harus kemana. Dua-duanya oke, tapi ini adalah namanya preferensi yang tadi, ya. Nah, orang yang judging ini kalau di resto yang tadi, dia harus pilih gini. Dia kalau datang ke sebuah restoran, gitu ya, sama ya kayak tadi ya ceritanya ya. Mau makan nih, kalau kita sudah duduk di restoran, tadi saya salah. Yang langsung pilih itu yang ini, yang judging. Yang judging itu biasanya dia sebelum sampai restoran pun dia sudah mikir mau makan apa. Saya J. Saya makanya biasanya kalau kamu pergi sama saya di restoran, Aron ya, kita beberapa kali makan di restoran, begitu duduk saya nggak pernah lihat menu. Kalau restorannya itu biasanya saya ke sana, saya langsung ngomong ya Ron ya, saya nggak lihat menu, saya ngomong pangsit mie ayam jumbo sama es teh tawar. Menunya Pak, enggak, sudah itu. Orang yang judging biasanya suka hal yang tertata. Biasanya itu ya itu sudah. Kecuali saya mau ganti menu saya sudah pikirin dulu waktu di mobil. Itu orang judging. Tetapi orang yang perceiving dikasih menu, waduh, kayak lihat cewek cantik dia. Dibalik lagi. Yang ini enak. Tapi aku kok ya pingin yang ini ya. Kok pingin yang ini ya, pingin yang ini. Ngerti ada orang kayak gitu? Kamu orang kayak gitu? Iya, ada ya yang orang-orang model kayak gitu. Mungkin kamu juga sebagian ada orang-orang yang kayak gitu. Apakah salah? Enggak salah juga. Ya kalau di bidang pekerjaan gimana ya? Tadi ini belum sempat bikin. Tetapi kalau judging selalu ambil keputusan lebih dulu, tapi perceiving tidak memutuskan sebelum waktunya memutuskan. Artinya gini, bisa fokus untuk sebentar, ya bisa fokus ya. Kasih Kak Dendi 3-4 menit. Kalau orang yang judging, dia itu biasanya begini. Begitu ada tugas, gitu ya, tugas dari guru, dia langsung bikin timeline. Deadline-nya aku harus selesai hari Rabu, karena hari Kamis sudah dikumpulkan. Tetapi orang yang perceiving, ya saya garap aja. Yang tidak dewasa, biasanya ketika sampai di sekolah pun, dia tanya sama teman-temannya, kan banyak teman-temannya generasi tertunduk gitu ya. Tiba-tiba sudah langsung cepet-cepetan, datang jam 5 pagi. Kenapa kamu? Loh, gak ngerti lah kamu itu ada ada tugas. Akhirnya dia kedandap-dandap untuk mengerjakan. Dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itu yang kekanak-kanakan. Tetapi yang bagus dari perceiving ini, orang ini adalah orang yang sangat adaptif sekali. Bukan orang yang kaku. Orang yang kayak gini kaku banget. Punya standar. Misalkan kamu kalau Kak Dendi jadi PKS, Kak Dendi nggak punya standar kayak gimana-gimana. Tetapi kalau kamu ikut di dalam tim kerjanya Kak Dendi punya standar. Kamu di bawahnya standarnya saya, kamu tak sikat pasti. Pasti tak panggil, tak marah-marahi, habis pasti.
Tapi kalau orang ini bisa berubah lah. Bisa lah. Seperti itu. Kalau orang yang ini lebih cenderung standarnya tidak baku. Dia bisa berubah sewaktu-waktu. Kelebihannya dia bisa, orang kayak gini lebih gampang ditaruh di mana saja. Karena dia lebih spontan. Nggak kaku. Siapa yang di sini sebetulnya, meskipun kamu orang yang kaku, kamu lebih suka dengan orang yang kaku? Angkat tangan. Atau kamu lebih suka dengan orang yang spontan? Yang suka dengan orang yang spontan, angkat tangan. Ya, lebih banyak sih yang suka dengan orang yang spontan, meskipun kamu sendiri kaku sebetulnya. Kamu kaku, tapi kamu lebih suka dengan orang yang spontan. Itu penyebabnya kenapa orang yang spontan biasanya lebih memiliki bonding dengan teman-temannya. Karena gini, misalkan kamu ngajak Kak Dendi janjian nanti malam, saya pasti bilang nggak bisa, meskipun saya rencananya nanti malam akan pergi dengan Kak Fani sih. Tapi misalkan saya cuma baca buku di rumah, saya tetap akan tolak kalau kamu janjiannya mendadak dengan saya. Bagi pertemanan, that is not so good, right? Betul ya? Kak Hendro pun kalau mau ngomong sama saya, dia pasti tanya, Den, kita ngomongnya hari apa? Saya yakin Kak Hendro bukan tipe gitu. Dia tuh kalau nelpon ya nelpon, gitu loh. Saya kalau ngomong sama Aaron, jauh lebih muda dari saya pasti tanya ya Ron ya. Ron, aku bisa nelpon kamu hari apa? Tapi bagi orang yang receiving, masa bodoh, telepon aja. Bagi pertemanan lebih seru loh, iya kan? Lebih seneng kan? Yen, kamu lagi apa? Aku lagi masak, gosong. Iya, lebih seru. Tapi kalau Kak Dendi enggak, Yen, aku minta waktumu, aku mau ngomong kapan. Loh, sampai kadang-kadang itu anak-anaknya Kak Dendi itu ngomong gini, tasangkano Kak Dendi aku mau ngomong ngopo, Kak metakon program toh, gitu. Kayak orang penting-penting kan mau janjian ngomong sangkain cuma padahal ngomongnya cuma 3-4 menit. Tapi ya itulah saya. Saya kalau mau janjian ngomong sama orang, saya pasti janjian lebih dulu. Saya juga sebaliknya, kamu janjian mendadak sama saya susah. Tapi kalau sama yang lain barangkali lebih gampang. Yang di sini siapa yang perceiving? Angkat tangan. Yang P. Nah, modelannya kan kelihatan kan? Siapa? Sandro enggak kan? Sandro C. Oh iya, dia bakal jadi orang-orang yang atos-atos keras-keras. Kalau yang P siapa lagi? Kelihatan kok. Angkat tangan yang P terakhirnya. INTT, IFSP. Oke, kelihatan ya. Orangnya modelnya biasanya woles gitu ya. Oh, yang mengalir. Diajak ke sini oke, diajak makan itu oke. Kalau Kak Dendi enggak bisa, Kak Dendi punya karep. Kalau makanannya enggak suka, saya lebih milih puasa daripada saya harus makan makanan tersebut. Nggak bisa. Kamu ajak makan pecel, saya lebih milih puasa. Saya minum es teh saja, saya nggak mau makan pecel. Saya punya standar. Tapi orang yang sini lebih tidak ada standarnya. Lebih abstrak. Terserah deh, lebih spontan. Begitu ya teman-teman. Nah, saya sudah selesai tentang yang ini. Waktunya pun juga nganu. Teman-teman yang di rumah barangkali mau siapin perjamuan, boleh ngambil sebentar lagi. Ada yang rumah jadi mau siapin boleh. Kalau yang di rumah silakan ambil. Sekalian dihidupin kameranya supaya nanti kita perjamuannya bisa lebih khusyuk. Saya kasih challenge buat kalian. Saya tadi sama sekali tidak menjelaskan KINTT apa, ISTJ apa. Karena satu kepribadian bisa dibahas selama 30 menit. Dan saya tidak punya waktu untuk itu. Kecuali kamu mau mendengarkan saya, itu pun saya bisa mati berdiri kalau saya ngomongkan itu semua. Nah, seperti yang tadi kalian bisa baca, tidak apa-apa, diajarkan aja. Jadi teman-teman nanti setelah ini kita langsung perjamuan kudus. Teman-teman nanti, di sini kan ada komputer, teman-teman sepanjang minggu ini kan ada dikasih PR semuanya, kita ngeliat bareng-bareng, nanti ada dikasih linknya, websitenya apa, ya, nanti di sana dipelajari. Seperti yang ada dikatakan tadi, kalau kamu tahu betul-betul MBTI-mu apa, kelebihanmu apa, kamu cocok karirnya gimana, biasanya. Tadi Kak Dendi sedikit ngomong sama Duta, ini loh ada tokoh-tokoh terkenal yang kayak kamu. Jadi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Jadi seperti itu. Sekalian sebentar lagi kita akan perjamuan kudus yang di rumah bisa ambil dulu. Kasih pengumuman dulu Kak Hendro, supaya nanti selesai belum ya. Iya. Oke,
kita berdoa dulu yuk sambil nunggu yang rumah jati yang sudah terima kalian tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Yang belum terima sambil dibagi nggak apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan menyelesaikan ibadah ini. Sebentar kami akan mengambil tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati supaya apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah? Oke. Sekarang saya minta semuanya berdiri yuk. Kita hormati tubuh dan darah Kristus. Oke, kadang masih menunggu. Yang sudah kita ambil sikap hormat, tidak menghormati saya, tetapi kita hormati tubuh Kristus dan darah Kristus yang ada di tangan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus, hari ini kami mengambil tubuh-Mu, bukan simbol dari tubuh-Mu, karena kami tidak pernah diselamatkan oleh simbol. Ini adalah tubuh-Mu sendiri yang Kau pakai untuk menebus dosa setiap kami, Tuhan. Sucikan dan kuduskan, supaya setiap kami menjadi bagian di dalam kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus, makan di dalam nama Yesus. Kalau sudah, angkat cawannya di sebelah kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hari ini Tuhan mengingatkan kalau dari setiap kita ada yang masih menyimpan dosa, menyimpan kelemahan yang belum pernah engkau akui. Hari ini Kak Dendi kasih kesempatan kamu untuk mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan darah Yesus yang kamu pegang di tangan kananmu ini. Kamu mengakui di dalam dirimu kalau kamu benar-benar berdosa dan kamu belum bisa lepas dari dosamu itu. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan yang masih hidup di dalam dosa, yang masih punya kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Mulai hari ini kami percaya bahwa kuasa darah Yesus sudah mematahkan setiap kami. Kami mau kalahkan semua tipu daya iblis yang berkata bahwa kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa kami patahkan. Kami berkata Tuhan bahwa kami adalah orang yang merdeka mulai hari ini. Whom the Son set free, he is free indeed. Barang siapa dimerdekakan oleh Sang Anak, maka dia benar-benar merdeka. Kami orang yang sudah merdeka ketika kami meminum darah-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di masa muda kami, di saat kami masih belum banyak orang yang memandang kepada kami, Tuhan Yesus sudah memandang kepada kami. Bahkan sebelum kami lahir, Engkau sudah menggores nama kami di tangan-Mu, Tuhan. Kami ada di tangan-Mu, tidak pernah kami berganti, bahwa Tuhan akan terus-menerus menjaga setiap kami, mulai dari hari ini, besok, selama-lamanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami mau pulang, kami mau kembali lagi ke keluarga kami, hamba-Mu akan pulang ke tempat kami dan akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memegang setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami akan berkumpul lagi hari Selasa untuk berkumpul di dalam live group Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu pengumuman yang tadi lupa. Tadi sudah doa tutup. Cuman ada yang lupa. Kita itu punya doa punya saat teduh setiap hari Senin dan Jumat. Jadi di saat teduh itu banyak yang dapat berkat juga. Jadi teman-teman kalau meskipun kalian sudah saat teduh, nggak apa-apa, join aja. Apalagi kalau memang belum saat teduh. Kak Dendi lupa saat teduh paginya, Kak Dendi join sama teman-teman yang lain untuk dilayani dalam saat teduh bareng-bareng. Gitu ya. Yang di rumah jadi pun nggak masalah, pinjem sama yang lain. Biasanya Kak Aaron selalu join kita. Gitu ya. Kalian kalau mau ikut boleh.
Oke, see you teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.